Shalom, salam jumpa kembali dalam Sahabat Seperjalanan, layanan audio. Hari ini adalah hari Senin 11 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dasar dan Bangunan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ke-12. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap untuk meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar itu dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami kehidupan dibangun di atas dasar yang benar, sehingga bangunan kami juga menjadi benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa firman Tuhan yang sedemikian dalam itu bisa disingkapkan, diungkapkan dengan secara sederhana dan mampu dipahami oleh kalangan setiap orang kita, bahkan orang-orang yang sederhana pun bisa memahaminya. Bagaimana kita dikatakan bisa bertumbuh, itu digambarkan dengan dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan dasar itu adalah Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita dibangun di semua aspek. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus, Kristus kepala dan kita anggota-anggotanya. Dalam Injil Matius, firman Allah itu dasar bangunan yang kokoh, batu karang yang teguh, dan kita dibangun di atasnya. Dalam 1 Korintus pasal 3 yang kita baca tadi. Demikian juga Rasul Paulus. Dia membangun di atas Yesus Kristus dan dia berjuang menjadi seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar. Kalau kita berbicara tentang dasar, maka sebetulnya itu berbicara tentang motivasi, niatan yang ada di dalam hati. Kalau kita melihat ada banyak orang yang melayani Tuhan, lalu kemudian jatuh di dalam dosa kesombongan. Karena yang diletakkan di dalam dasar melayaninya sesungguhnya bukanlah untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Kalau tidak tercapai apa yang diinginkannya, dia menjadi kecewa dan putus asa. Kalau tercapai kemudian sukses, dia cemerlang, dia gemilang, seakan-akan dialah bintang satu-satunya di langit yang gelap. Lalu kemudian dia merasa semua orang harus memuji dia, melihat inilah aku bintang dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan Tuhan. Maka jatuhlah orang itu dalam kesombongan. Itu disebut dengan meletakkan dasar. Sewaktu kemudian kita berbisnis di dalam usaha, dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, sewaktu kita meletakkan dasar adalah aku harus mendapatkan keuntungan untuk diriku sendiri. Tatkala itu menjadi dasar, maka dosa egois, dosa hawa nafsu, dosa mementingkan diri menjadi utama. Kemudian waktu dia membangun usaha dan bisnis, dia tidak pernah memikirkan kalau ada orang yang bersama-sama membangun bisnis bersama. Sewaktu mendapatkan hasil, dia tidak membaginya dengan keadilan, bahkan kemudian merusaknya. Bukankah kita sering mendengar bagaimana bisnis-bisnis yang ada dalam bisnis keluarga? Pada akhirnya mereka pecah belah. Sewaktu mulai berkembang, sewaktu mulai ada keuntungan, saling perhitungan. Serasa dialah yang paling, kemudian yang paling berjasa. Sementara yang tidak bekerja juga ingin mendapat keuntungan. Sementara dia tidak menunjukkan jerih lelah, upaya perjuangan yang sama. Maka timbullah sakit hati, timbullah rasa ketidakadilan. Sehingga dasar bangunan yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah Kristus dan firman-Nya. Itu yang akan membuat bangunan hidup kita ke atasnya itu menjadi baik. Berbisnis menjadi baik, berumah tangga menjadi baik, sekolah tadi pun menjadi bertanggung jawab, tidak mencari jalan pintas, tidak melakukan penipuan-penipuan dalam dunia pendidikan. Sewaktu kita ada di tengah-tengah masyarakat pun kita tidak menjadi egois, ingin paling cepat, senggol kiri, senggol kanan, tekan kiri, tekan kanan, sodok atas, injak bawah. Bukankah itu teori manusia berdosa? Pusatnya hanyalah tentang diri. Sewaktu kita membangun di atas Kristus, dan Paulus berkata, aku seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Maka Paulus menjadi orang yang siap menderita paling depan, berkorban paling utama, mengambil bagian yang tersulit di dalam dirinya. Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seluruh perjalanan pelayanannya semata-mata dia hanya mencontoh kepada Kristus. Dia tidak mencontoh keberdosaan manusia, yang tentunya di zaman Paulus sekarang dan yang akan datang, kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh dunia yang sangat egois.
yang sifatnya adalah oportunis. Ada kesempatan dia akan raih. Tidak peduli orang lain dirugikan, tidak perlu orang lain disakiti, tidak perlu tahu di orang lain disingkirkan, tidak perlu waktu dia berjalan menginjak orang lain, tidak perlu tahu bahwa kemajuannya itu adalah kemudian mengorbankan orang-orang terdekat yang sewaktu berjalan bersama-sama, susah bersama-sama, senang diambil sendiri. Bukankah itu sifat manusia? Susah bersama, lalu senang diambil sendiri. Sukses sendirian, tetapi kalau gagal inginnya bagi-bagi. Itulah sifat dasar manusia. Sewaktu kita melihat Alkitab berkata, entahkah orang itu membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena masing-masing itu akan berhadapan dengan Tuhan yang menyatakannya. Sebab ia akan menampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Pada ayat yang ke-13. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Dengan pemahaman seperti demikian, hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Hidup kita adalah bait Allah. Ada Allah yang bertata di atasnya. Maka struktur kehidupan kita yang kita jalani, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita putuskan, yang kita tindaki, eksekusi dalam kehidupan kita dalam bentuk apapun, kita melakukannya di atas dasar yang benar, sehingga bangunan ke atasnya pun adalah bangunan yang benar. Kita membangun kehidupan yang membangun orang lain, yang menolong orang lain, bukan menghancurkan orang lain. Sewaktu dasarnya itu tidak benar dengan kepentingan diri, tidak hanya bangunan kita yang runtuh, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan mengalami keruntuhan, menjadi dampak buruk di dalamnya. Kita tahu dengan jelas, tatkala rumah tangga berakhir dengan perceraian, siapa yang berdampak buruk? Anak-anak, mantu, cucu yang ada di sana. Yang kemudian berdampak, runtuh semuanya karena perbuatan dari satu orang. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Jadilah kita sebagai seorang yang ahli bangunan, cakap dalam meletakkan dasar, menjadikan Kristus pusat segala-galanya, dan menyingkirkan diri sendiri sebagai pusat segala-galanya. Kalau Kristus sudah membeli kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya, sudah menebus di atas kayu salib, mau mati buat kita semua. Maukah kita mau mematikan seluruh dosa-dosa keberdosaan yang ada pada diri kita dalam segala bentuknya? Keserakahan, nafsu ingin kemudian memiliki segala sesuatu, tidak peduli kepada orang lain, hanya peduli kepada diri sendiri. Itulah keberdosaan. Semata Kristus memikirkan kita, bahkan dirinya sendiri dikatakan mengosongkan diri, mati di atas kayu salib, menjadi sama dengan manusia, setia sampai mati di atas kayu salib. Apa tindakan kita? Apa yang kita bangun dalam kehidupannya? Apakah di dasar yang benar atau di dasar yang salah? Apakah kita membangun kehidupan ini untuk kemuliaan Allah atau untuk kemuliaan diri sendiri? Kemegahan diri sendiri, kesombongan diri sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, maka saat ini kita perlu mengalami sebuah pertobatan dalam renungan yang kita dengar ini. Ya Tuhan, ubah hidupku agar aku menjadi Paulus saat sekarang yang cakap di dalam sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.